Ada sesuatu yang terasa janggal ketika sebuah bangsa yang masih menanggung luka dari masa lalunya justru sibuk menambalkan gelar pada mereka yang meninggalkan jejak darah di sejarahnya. Tahun 2025, publik kembali dikejutkan oleh kabar bahwa nama Soeharto resmi diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ya, sebenarnya ini tuh bukan wacana yang baru, tapi kali ini tuh kerasa lebih serius karena usulnya sendiri itu datang langsung dari Kementerian Sosial di bawah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama daftar 40 nama calon pahlawan yang diserahkan kepada Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan yang diketuai Fadlizon. Pemerintah sendiri menyebut pengusulan ini berasal dari bawah, dimulai dari masyarakat daerah, diverifikasi oleh tim Kemensos sebelum diserahkan ke Presiden untuk penetapan akhir. Hai guys, balik lagi bersama gue Rilin dan selamat datang di channel Rilin Murasaki. Oke, jadi hari ini gue mau bahas seberapa layak Presiden itu mendapatkan gelar pahlawan. Apalagi sekarang itu kan udah bukan zaman penjajahan lagi ya. Simak terus sampai habis, jangan di skip-skip supaya informasinya bisa diterima dengan benar. Di atas kertas prosesnya tampak administratif, tapi di hati banyak orang, luka masa lalu yang belum sembuh membuat nama Soeharto di daftar itu terasa seperti garam di atas luka yang terbuka. Para pendukung Soeharto ini justru berargumen bahwa sosok Soeharto ini pantas mendapat pengakuan di atas stabilitas yang dibawanya pasca tahun 1965. Ya, bagi mereka, masa Orde Baru adalah masa di mana harga bahan pokok stabil, ekonomi tumbuh pesat, infrastruktur berkembang, dan negara terasa tertib. Dalam catatan sejarah ekonomi, Indonesia memang mengalami lonjakan pertumbuhan dari 1967 hingga 1997. Stabilitas yang bagi sebagian kalangan dianggap hasil tangan dingin sang jenderal. Kemensos juga menyebut bahwa secara administratif, syarat formal untuk pengajuan gelar pahlawan ya telah terpenuhi. Namun, seperti dua sisi mata uang, nama Soeharto itu sebetulnya tidak pernah hadir tanpa bayangan panjang di belakangnya. Ketika sebagian pihak memuji pembangunan dan ketertiban, sebagian lainnya justru menggigil mengingat apa yang disebut dunia sebagai salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Pihak Amnesty International, Human Rights Watch, dan banyak organisasi hak asasi di cabang Indonesia menolak keras pengusulan ini. Mereka menilai memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang bertanggung jawab atas ribuan kematian dan penindasan berarti menertawakan keadilan itu sendiri. Rekam jejak itu terlalu kelam untuk dilupakan. Tahun 1965 sampai 1966, setelah peristiwa G30S, ratusan ribu orang terbunuh secara sistematis dalam pembersihan anti-komunis yang dilakukan di bawah legitimasi militer. Banyak dari mereka yang bukan anggota PKI hanya dicurigai dan jasadnya tak pernah ditemukan. Di tahun-tahun berikutnya, operasi militer di Timur Timur memakan ribuan korban sipil. Sebagian besar dibunuh, disiksa, atau hilang secara paksa. Tragedi Santa Cruz di 1991, di mana aparat menembaki masa muda yang berunjuk rasa damai, menjadi simbol kekerasan negara yang tak terlupakan. Ya, belum berhenti di sana. Pada tahun 90-an, menjelang keruntuhan Orde Baru, sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik dan tidak pernah kembali. Media dikontrol ketat, perbedaan suara dibungkam, dan rasa takut menjadi mata uang yang berlaku di seluruh negeri. Semua itu terjadi di bawah rezim yang sama atas nama stabilitas. Mereka yang mendukung Soeharto berdalih, tidak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi argumen itu rapuh di hadapan sejarah yang diwarnai oleh darah. Karena pembangunan jalan tol tak bisa menutupi jerit tahanan politik di Pulau Buru. Karena swasembada beras tak menghapus peluru di dada mahasiswa Trisakti. Karena pertumbuhan ekonomi tak bisa menukar hak hidup orang Timur-Timur yang dibungkam. Ada 49 tokoh yang masuk daftar usulan dengan 24 nama prioritas diantaranya. Selain Soeharto, ada Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan juga Marsinah, seorang aktivis buruh perempuan yang tewas pada masa Orde Baru. Marsinah adalah sosok yang memantik emosi dan simbol kuat. Ia lahir di Nganjuk, Jawa Timur dan memperjuangkan hak upah minimum serta kondisi kerja bagi buruh pabrik. Kemudian, ia diculik dan ditemukan tewas dengan tanda-tanda penyiksaan. Perjuangannya dianggap mewakili kaum buruh dan perempuan yang berani menuntut keadilan sosial. Dan oleh sebab itu, banyak yang mendukung pengusulannya menjadi pahlawan nasional. Namun di balik dukungan itu juga muncul kontroversi. Apakah gelar pahlawan nasional untuk Marsinah cukup untuk memastikan keadilan bagi beliau dan sekaligus menjadi kredibilitas simbol pahlawan negara? Sementara itu, bila kita mengingat kembali, kita melihat sosok Soekarno. Ia adalah sosok yang sering dipuja sebagai proklamator dan figur utama kemerdekaan. Ia memang membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bersama Muhammad Hatta, dan nama serta gambarnya sering dipakai sebagai suntingan sejarah nasional. Namun, ya, seperti yang kita tahu, banyak sejarawan yang menunjukkan bahwa momentum kemerdekaan persiapan perjuangannya bukan hanya milik seorang Soekarno saja. Ada tokoh-tokoh muda seperti Soekarni, Wikana, Forum Para Pemuda yang memaksa deklarasi, dan ada pula pengaruh besar dari kelompok pemuda yang ditekan kolonial.
Dengan demikian, sebutan orang pertama pencetus Republik bila ditujukan semata kepada Soekarno menjadi problematis dari sisi sejarah. Kebangkitan nasional dan proklamasi adalah hasil kolektif, bukan monolog seorang diri. Lantas, jika Soekarno memang telah mendapat gelar pahlawan karena orasi, ikon, dan simbol besar dalam narasi kemerdekaan, apakah secara otomatis hal yang sama harus berlaku untuk semua presiden yang lain atau tokoh lain yang berjasa dalam pembangunan ekonomi atau stabilitas? Lagi pula, kita sendiri pasti sudah tahulah ya, siapa pencetus Republik Indonesia itu yang sebenarnya. Ketika ahli sejarah dan pengamat demokrasi mengamati lahan penghargaan ini, mereka mencatat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kerap melekat pada figur yang sudah punya gelar gubernur, presiden, panglima, atau tokoh besar lainnya. Ya seperti presiden, jenderal, pejuang kemerdekaan, itu sudah diberikan berbagai title dan juga penghargaan lainnya. Sehingga menyematkan tambahan gelar pahlawan nasional itu harus melewati uji moral, historis, dan akuntabilitas yang lebih kuat. Istilahnya ya, kamu sudah mendapatkan banyak gelar penghargaan yang banyak, apa masih butuh gelar pahlawan? Dalam tulisan opini di media, seorang pengamat menyebut bahwa menyandingkan Soeharto dengan Gus Dur dan Marsina sebagai pahlawan nasional merupakan bentuk kemunduran moral bangsa. Dengan kata lain, cukup banyak sejarawan yang skeptis bahwa setiap tokoh besar otomatis layak mendapatkan gelar pahlawan nasional hanya karena status atau jabatan ataupun prestasinya saja. Ya, saat ini kita melihat rangka usulan, Marsina sebagai korban dan simbol perjuangan kaum buruh, Soeharto sebagai presiden yang disebut menikmati pembangunan tapi tetap syarat kontroversi, lalu ada Gus Dur sebagai tokoh reformasi. Semua itu ya masuk daftar usulan 2025 sebagai pahlawan nasional. Tapi keberpihakan terhadap mereka tentu berbeda. Marsina mendapat dukungan dari organisasi buruh karena ia mewakili rakyat kecil, sedangkan Soeharto mendapat tantangan kuat karena jejak pelanggaran HAM-nya. Dan di titik ini, kita perlu jujur pada diri sendiri. Mengapa bangsa ini begitu lapar akan gelar dan pengakuan? Mengapa kita masih merasa butuh memberi mahkota simbolik untuk menutupi noda sejarah, seolah status bisa menghapus dosa? Pahlawan sejati tidak lahir dari seleksi birokrasi, tapi dari keberanian menghadapi kebenaran. Apakah kalian setuju? Soeharto mungkin telah memberi stabilitas ekonomi, tapi ia juga menanamkan ketakutan. Ia mungkin membangun jalan, tapi ia juga merobohkan kebebasan. Dan hingga hari ini, ribuan keluarga korban masih menunggu satu hal sederhana yang belum pernah datang, pengakuan dan keadilan. Selama luka itu belum diobati, selama sejarah masih diseret dalam kompromi politik, selama bangsa ini lebih sibuk mencari gelar daripada mencari kebenaran, maka tidak ada tempat untuk kata pahlawan di depan nama Soeharto maupun nama-nama lainnya yang melakukan hal yang serupa.